Halo, kembali lagi saya ucapkan kepada siswa kami terima kasih untuk tetap menjaga kesehatannya, dan saya harapkan juga kamu bisa mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru melalui daring ini. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembelajaran teks editorial menyinggung tentang strukturnya. Struktur teks editorial ini adalah suatu bagan atau unsur pembentuk dari teks editorial ini. Maka untuk itu kita lihat di dalam susunan teks editorial melalui struktur kita akan lihat pernyataan pendapat atau tesis. Tesis ini yang akan mengungkapkan suatu sudut pandang dari seorang penulis akan adanya sebuah masalah yang dituangkan atau dibahas di dalam teks tersebut. Dan biasanya sebuah teori akan diperkuat oleh sebuah argumen. Argumen ini adalah sebuah data-data membenarkan permasalahan tersebut. Artinya, data yang kamu berikan, kamu tuliskan, atau penulis menuangkan sebuah permasalahan di dalam teks itu harus memang didukung oleh sebuah argumen. Nah, sekarang kita lihat bagian unsur struktur tersebut berisikan argumentasi. Ya, jelas, karena tadi sudah disinggung di dalam pernyataan pendapat tersebut harus didukung oleh argumentasi. Nah, sekarang kita akan lihat argumentasi ini adalah sebuah alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan di dalam tesis. Maka tesis tersebut akan menjadi lebih baik jika kamu dukung dengan sebuah bukti-bukti yang memperkuat dari teks editorial kamu. Dan argumen bisa berbentuk pertanyaan atau dari hasil penelitian yang kamu akan tuangkan, dan juga pernyataan dari para ahli, atau juga boleh berupa fakta-fakta yang berdasarkan sebuah referensi yang bisa dipercaya. Kamu harus membuat data-data itu harus memang benar terjadi, tidak kamu manipulasi untuk melengkapi argumentasi. Jadi yang diharapkan pada argumentasi ini adalah sebuah data-data yang benar, bukti-bukti yang memperkuat pernyataan tesis tersebut. Yang ketiga, reiterasi ini. Ini juga termasuk di dalam struktur teks editorial. Reiterasi itu sebenarnya adalah pernyataan atau penegasan ulang dari pendapat. Jadi kamu sudah tuangkan segala hal yang berbaur dengan pendapat, apakah dia argumentasi atau pernyataan pendapat, itu akan diulangi pada reiterasi. Jadi ini disebut dengan penegasan ulang yang ada pada teks tersebut. Bagian ini juga, ingat ya, pada bagian ini juga berisi penegasan ulang pendapat. Penegasan ulang biasa berada di bagian akhir teks. Maka untuk itu, kalau kamu boleh simpulkan ini sebagai penutup dari teks editorial. Jadi hal-hal yang kamu ulangi bukan berarti kamu menulis ulang paragraf 1 dan paragraf 2 contoh, lalu kamu tulis kembali di dalam paragraf ketiga. Bukan seperti itu maksudnya. Artinya sebuah pernyataan pendapat boleh dengan kata lain kamu susun kalimat lain yang bermaksud untuk mengulangi pendapat yang telah kamu buat sebelumnya, bukan teksnya yang kamu angkat langsung. Maka untuk itu bagian ini berisi penegasan ulang yang benar-benar mengulangi dari permasalahan yang dituangkan sebelumnya. Kita lihat langsung pada sebuah contoh. Contoh ini adalah sebuah kalimat yang akan kita angkat melalui pengembangan teknologi pendidikan di Indonesia. Ini adalah sebuah teks yang akan kita terapkan langsung nanti pada topik pengembangan teknologi pendidikan di Indonesia, CBT, yang disebut dengan Computer Based Test.
Nah, sekarang kamu baca ini dulu, nanti kita akan bahas yang mana sebenarnya bagian struktur di dalam teks ini. Ini juga adalah lanjutan dari sebuah teks tadi, dan di sini adalah sampai di sini akhir dari teks editorial. Mari perhatikan. Nah, sekarang saya coba untuk membahas, kita cari yaitu sebuah pernyataan pendapat yang disebut tadi dengan tesis. Artinya ini adalah struktur bagian pertama. Di bagian pertama di sini sudah saya buat ada sebuah pernyataan pendapat. Maka kita boleh lihat pada paragraf ini pernyataan pendapat yang diungkapkan di dalam teks editorial. Ya, jadi sudah, ini adalah bagian pernyataan pendapat. Kita lanjut untuk bagian argumentasi. Argumentasi ini adalah sebuah data atau bukti-bukti. Oke, saya rasa kamu sudah bisa lihat mana argumentasinya. Nah, ini juga bagian dari argumentasi ya. Oke, sekarang kita akan lihat. Nah, ini yang mau kita perlu perhatikan dengan detail. Artinya pernyataan ulang pendapat bukan saya ketik ulang kembali dari mulai pernyataan pendapat tadi atau tesis tadi, lalu saya ketik lagi semua teksnya untuk argumentasi. Tetapi yang mau diharapkan dari pernyataan ulang pendapat ini adalah bagaimana mengulangi pernyataan yang ada di dalam teks tadi pada kalimat-kalimat sebelumnya. Untuk itu maka kita lihat ya, seperti itulah kira-kira yang dimaksudkan dan bentuk dari struktur teks editorial. Melalui video pembelajaran ini kepada siswa kami semoga dapat memahaminya dengan baik. Silahkan diulang kembali, ditonton kembali jika kamu belum paham, atau kamu boleh tanya langsung kepada saya sampai di mana kamu memahaminya atau di mana yang tidak kamu pahami. Cukup sekian untuk pembelajaran teks editorial ini melalui strukturnya.